Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Izinkan Aku Menikah Lagi. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih. So just try keep up with me. Aku pulang. Aku memasuki rumah yang terasa sepi. Tidak ada Intan yang menyambut kedatangan diri ini. Seperti hari-hari kemarin. Sebenarnya kemana dia? Kalau pergi, rumah pasti dikunci. Mungkinkah dia tengah tertidur hingga tidak mendengar kalau suaminya ini datang? Sudahlah. Langsung dilihat saja. Rasanya tidak sabar untuk bertemu dengan dia. Setelah 2 minggu tidak bertemu, dia juga pasti rindu dengan suaminya ini. Kaki ini bergegas melangkah ke kamar, rasanya benar-benar tidak sabar untuk memeluk dan menciuminya, meluapkan segala rasa rindu setelah lama tidak bertemu. Diri ini sekarang sudah ada di kamar. Namun yang tadinya Intan dikira tidur ternyata tidak. Dia malah sibuk main HP, tapi tidak menyambut suaminya pulang. Mungkin dia tidak mendengar kali ya. Ya maklumlah, kalau sudah fokus dengan HP, bisa-bisa lupa semuanya. Aku pun mendekat ke arahnya, langsung saja kupeluk tubuh ini agar dia tahu betapa rindunya diri ini dengan dia. Sayang. Ujarku bukan hanya memeluknya, aku juga menciumi pipinya. Namun ada yang aneh dari Intan. Dia sama sekali tidak ada respon dan bahkan terkesan kaku. Dari gerak tubuhnya, dia tadi memang sedikit kaget saat aku memeluknya dari belakang. Namun setelah itu hanya biasa saja, tidak ada apa-apa. Membuat diri ini langsung heran. Sebenarnya Intan kenapa? Apakah dia tidak rindu dengan suaminya ini? 2 minggu kita tidak bertemu, masa hanya diam saja? Tidak biasanya Intan seperti ini. Biasanya kalau aku datang, dia selalu menyambut dengan bahagia, menanyakan aku mau makan apa, dan bertanya bagaimana kerjaan hari ini. Sikapnya yang manja yang selalu membuatku suka. Namun jangankan melakukan itu semua, bicara saja sekarang Intan tidak. Kamu kenapa sih, Intan? Kok Mas datang kamu hanya diam saja? Aku menatap dia agar perempuan itu mau bicara. Namun di luar dugaan, Intan malah membuang wajahnya dan lagi-lagi hanya diam saja. Sebenarnya kamu kenapa, Intan? Kamu kenapa sih sayang? Ayolah bicara. Jangan diamkan Mas seperti ini. Mas tidak sanggup kalau kamu seperti ini. Ku coba merayu dia agar Intan mau bicara. Namun lagi-lagi hasilnya nihil. Dia tetap diam dan menatap diri ini hanya datar. Bahkan tidak ada lagi tatapan penuh cinta yang sering ada di matanya Intan. Kini sudah tidak seperti dulu lagi. Mas lapar sayang? Ya, mungkin dengan cara ini Intan mau bicara. Dia itu istri yang baik dan tidak mungkin membiarkan suaminya kelaparan. Buatkan Mas makanan ya. Intan lagi-lagi diam, tapi dia perlahan mulai bangkit dari duduknya. Tunggu sebentar, aku akan buatkan makanan. Setelah itu pun Intan pergi dari hadapan. Aku bersorak gembira. Akhirnya Intan mau bicara, walaupun hanya sedikit. Berarti dia tidak marah atas segala sikap yang kulakukan. Semuanya akan baik-baik saja, Damar. Kamu akan bisa mendapatkan keduanya dan akan hidup dengan bahagia. Setelah itu pun aku juga ikut bangkit dari duduk, mulai membersihkan diri. Setelah itu baru makan bersama Intan. Tidak berselang lama akhirnya sudah selesai membersihkan diri. Aku pun melangkahkan kaki ke dapur dan melihat Intan yang tengah menyiapkan makanan. Intan itu adalah perempuan yang cantik.
dan sangat taat pada suami. Dia istri yang baik, hanya saja dia memiliki satu kekurangan. Selama 5 tahun pernikahan kami, dia masih belum bisa memberikan anak. Padahal segala cara sudah kita lakukan, dan sudah periksa juga kalau kita berdua sehat dan tidak ada masalah apapun, hanya saja belum bisa memiliki anak. Diri ini sudah sangat ingin memiliki anak dan tidak bisa menunggu terlalu lama. Maka dari itu, 2 minggu lalu aku menikah dengan Nadia, sekretarisku di kantor. Dia adalah perempuan yang cantik dan aku juga mencintainya. Hubungan kami baru beberapa bulan dan langsung memutuskan untuk menikah dengan dia. Diri ini tidak mau menunda karena ingin secepatnya ingin punya anak. Jika Intan tidak bisa memberikannya, mungkin saja Nadia bisa. Lagian, jika nanti aku dan Nadia memiliki anak, Intan juga akan jadi seorang ibu. Apa yang kami harapkan selama ini pasti akan terwujud. Saat pernikahan 2 minggu yang lalu dengan Nadia, sama seperti perempuan yang lain, Intan juga tidak ingin dimadu. Namun harus bagaimana lagi? Aku sudah terlanjur melamar Nadia, dan keluarga juga sudah tahu tidak bisa untuk dibatalkan. Dan keinginan untuk punya anak juga tidak bisa ditunda lagi. Intan mengancam akan berpisah kalau pernikahan itu dilanjutkan. Namun diri ini juga sudah mulai terbuai dengan pesonanya Nadia. Gadis cantik dan bibir merah membuat iman ini lemah di hadapannya. Namun bukan berarti aku ingin melepaskan Intan. Aku juga sangat mencintai perempuan itu. Walaupun sampai saat dia masih tidak bisa memberikan anak. Apalagi dia adalah cinta pertama dan tidak mungkin untuk melepaskannya. Ya, diri ini percaya kalau suatu saat nanti Intan dan Nadia akan akur, sama-sama menjadi istri dari seorang damar, laki-laki yang mencintai mereka dengan setulus hati. Seiring berjalannya waktu, semuanya akan baik-baik saja. Intan pasti akan bisa menerima Nadia sebagai adik madunya. Punya istri 2 pasti sangat membahagiakan, apalagi dua-duanya sangat cantik. Makanannya sudah siap. Suara itu menyadarkan aku dari lamunan. Memang benar, makanan sudah siap terhidang di meja makan. Selain cantik, Intan juga jago memasak. Cinta dengan dia pun tidak pernah luntur sedikit pun. Hanya saja sekarang ada Nadia, membuat cinta bertambah bukan berkurang. Kamu temani Mas makan ya. Pintaku sudah lama tidak makan berdua. Pasalnya 2 minggu yang lalu aku habiskan waktu bersama Nadia. Aku tidak lapar. Kali ini bicara Nadia malah seketus. Aku pun hanya bisa menghela nafas saat melihat dia pergi dari hadapan ini. Sabar Damar, mungkin Intan masih tidak terima, nanti juga akan baik sendiri kok. Makan pun berlanjut walaupun hanya sendiri saja. Nantilah setelah selesai makan, aku akan membicarakan semuanya dengan Intan. Dirinya akan bersikap adil dan tidak pernah membedakan antara dia dan Nadia. Tidak berselang lama ada makanan ini pun selesai. Aku langsung bangkit dari duduk dan kembali ke kamar untuk menemui Intan. Saat masuk di dalam kamar, terlihat Intan tengah menyisir rambutnya di depan cermin. Aku pun langsung mendekat dan memeluknya dari belakang. Mas rindu kamu sayang. Aku pun memulai aksi mulai menciumi lehernya Intan. Biasanya dengan cara seperti ini Intan langsung merespon. Dia juga langsung menggolongkan tangannya ke leher ini. Jujur saja aku rindu bercinta dengan Intan. Aku tersenyum. Intan bangkit dari duduknya. Cara ini sepertinya berhasil membuat Intan luluh. Sayang, sebisa mungkin kata-kata manis yang keluar agar Intan semakin luluh. Namun tidak disangka, Intan malah mendorong tubuh ini hingga aku terjatuh. Intan, aku tidak terima. Di saat semuanya ingin dimulai malah jatuh seperti ini dan rasanya sakit. Maaf, aku lelah. Kamu juga pasti lelah. Kamu pasti juga lelah kan habis bulan madu dengan istri baru kamu. Dek. Apakah Intan benar-benar marah dengan aku? Diamnya Intan masih berlanjut hingga malam hari. Aku semakin bingung dengan segala sikap dia yang dia tunjukkan kepadaku. Apakah dia benar-benar marah saat aku menikah lagi? Padahal sudah dikatakan sebelumnya kalau aku akan selalu mencintai dan menyayanginya. Rasa itu tidak akan berubah dan akan sebisa mungkin bersikap adil. Kurang apa lagi coba? Menikah dengan Nadia hanya ingin memiliki anak. Tidak ada yang lebih. Itu juga demi Intan, agar dia merasakan jadi seorang ibu. Entahlah. Malam yang dingin hanya ditemani oleh keheningan. Walaupun ada Intan di samping, tapi dia hanya diam. Jangankan bicara,
Menatap wajah ini saja dia tidak mau. Kalau boleh jujur, rasanya tersiksa saat Intan seperti ini. Diamnya Intan benar-benar sangat menyiksa, membuat jadi serba salah. Ingin bicara pun takut salah. Apalagi Intan selama ini tidak pernah marah, hingga sampai diam seperti ini. Biasanya sikapnya selalu manis, memperlakukan aku dengan penuh kelembutan. Jelas sangat berbeda dengan sekarang yang hanya diam, sudah seperti patung hidup. Aku menghela nafas. Malam ini benar-benar terasa berbeda, sangat jauh dari malam-malam sebelumnya. Biasanya setiap malam kami lalui dengan penuh cinta, bercerita banyak hal hingga menyalurkan rindu, menjalankan ibadah suami istri hingga membuat aku melayang penuh kebahagiaan. "Kamu sudah tidur, Tan?" tanya aku, seraya menyentuh bahunya. Bukan hanya diam, kali ini Intan tidur pun membelakangi aku. Namun hanya ada keheningan. Tidak ada jawaban dari Intan. Dia ternyata memang sudah tidur, meninggalkan aku yang sangat merindukan dia. Malam ini Intan memang benar-benar membuat aku tersiksa. Sudahlah, mungkin besok Intan akan kembali seperti dulu lagi. Aku hanya perlu bersabar, Intan perlu waktu. Aku juga yakin besok-besok akan seperti dulu lagi. Intan bisa menerima Nadia sebagai adik madunya. Ini hanya soal waktu, Damar. Pasti bisa untuk mendapatkan keduanya, Intan dan Nadia. Aku cinta kalian. Setelah itu aku pun ikut tidur. Walaupun malam ini harus merasakan kecewa karena Intan terus saja diam mendiamkanku. Namun tidak apa-apalah. Kalau ingin mendapatkan keduanya harus banyak perjuangannya. Rasa bahagia punya istri dua tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Keesokan harinya aku bangun dari tidur dan melihat sudah tidak ada Intan di tempat tidur. Lagi-lagi hanya bisa menghela nafas karena Intan sama sekali tidak membangunkan. Biasanya dia selalu membangunkan dengan cara yang begitu manis. Terkadang memberikan morning kiss dan memberikan sentuh-sentuhan yang membuatku bahagia. Aku mendadak jadi merindukan itu semua. Kapan Intan seperti dulu lagi ya? Pokoknya aku tidak terima kalau dia terus-menerus seperti ini. Aku harus cari cara agar dia kembali seperti dulu lagi. Aku pun langsung turun dari tempat tidur dan melangkahkan kaki menuju kamar mandi. Lebih baik membersihkan diri, setelah itu menghampiri Intan yang ada di luar. Hari ini aku juga mulai masuk kerja lagi setelah beberapa minggu libur karena bulan madu. Ya, inilah juga enaknya punya istri dua. Kalau di rumah ada Intan yang cantik, kalau di kantor ada Nadia yang tidak kalah cantik. Pasti sangat bahagia untuk menjalani hari. Setelah selesai membersihkan diri dan langsung mengenakan jas untuk pergi ke kantor, aku pun langsung menghampiri Intan yang sudah berada di meja makan. Harum masakannya Intan sampai ke indera penciuman ini. Intan itu bisa dibilang istri yang hampir sempurna. Dia tuh cantik dan jago masak. Ya, hanya satu kekurangannya, masih belum bisa memberikan anak. Makanya dari itu aku menikahi Nadia untuk mendapatkan keturunan. Sayang punya harta banyak tapi tidak punya anak. Ya kan? Untuk siapa nanti semua harta yang aku miliki ini? Pagi sayang, sapaku dengan sekilas mencium pipinya. Intan menoleh sebentar, tapi setelah itu langsung memalingkan wajahnya. Dia mulai bergerak mengambilkan aku makanan, namun masih dengan diam dan sama sekali tidak membuka suara. Ya apa salahnya sih? Ketimbang bicara saja tidak ada yang rugi juga kan? Kalau marah pun jangan seperti inilah. Jangan malah mendiamkan suami, membuat suami tidak betah ada di rumah saja ini. Jangan seperti inilah sayang. Oke, Mas minta maaf. Mas mengaku salah karena telah menikah dengan Nadia. Tapi Mas sudah janji sama kamu, Mas akan selalu mencintai kamu. Mas juga akan bersikap adil. Kamu tidak perlu khawatir untuk itu. Ku bawa tangannya untuk dicium, berharap dengan cara seperti ini Intan kembali luluh. Apa kamu tidak kasihan dengan Mas? Dari kemarin dicuekin terus. Mas itu rindu sama kamu. Apa kamu tidak rindu Mas sayang? Aku mendekatkan wajah tapi dengan cepat Intan menghindar. Dia malah bangkit dari duduknya. Kalau kamu cinta aku, kamu tidak mungkin mendua. Percuma kamu bilang rindu. Simpan saja rindu kamu itu untuk istri kedua kamu. Aku tidak sudi.
Setelah itu Intan malah pergi. Sejenak aku diam. Saat dia berbicara seperti itu, sedikit kaget juga. Ini untuk pertama kalinya dia bicara seperti itu. Dia yang biasanya lemah lembut malah mengeluarkan kata-kata seperti itu. Apa dia benar-benar sakit hati ya? Namun dengan cepat aku menggeleng. Lagi-lagi ini hanya soal waktu. Biarlah Intan seperti itu dulu. Perempuan memang seperti itulah. Apa-apa saja pasti baperan. Besok juga akan baik. Tinggal aku rayu saja Intan. Nanti setelah ini juga aku akan mengajak dia belanja untuk mengendalikan mood dia menjadi baik lagi. Agar Intan juga tahu kalau cinta suaminya itu tidak pernah berkurang. Apalagi aku tahu perempuan kalau melihat baju dan tas pasti bahagia. Setelah itu aku sangat yakin Intan akan kembali seperti dulu lagi. Jadi untuk menjalani rumah tangga dengan Nadia pun jadi tenang. Aku tiba-tiba tidak selera makan karena tidak ada Intan. Ya sudahlah, lebih baik langsung berangkat kerja saja. Lagian di kantor ada Nadia, bisa ajak dia makan juga kok. Sesampainya di kantor, Nadia langsung datang menyambut. Dia bahkan langsung mencium pipi ini, membuat senyum di bibir ini langsung terbit. Sikapnya begitu manis membuat aku semakin cinta. Aku rindu kamu mas, ucapnya dengan manja. Aku tersenyum mendengar itu. Mas juga rindu kamu sayang. Ya namanya juga pengantin baru ya kan, pastilah selalu rindu. Padahal baru kemarin tidak bertemu, tapi rasa rindu ini sudah menggebu. Ayo masuk, ajakku. Bahaya kalau sampai ada yang lihat kita seperti ini. Pasalnya di kantor ini tidak ada yang tahu kalau kita menikah. Kalau ada yang tahu, bisa-bisa akan hancur nama baik ini. Damar itu dikenal sebagai lelaki yang baik-baik. Ya, yang sayang dengan keluarganya. Kalau orang lain tahu aku menikah, apalagi hanya untuk mencari keturunan, ya tidak bisa dibayangkan. Bagaimana tanggapan orang lain? Pasti banyak yang mengatakan kalau aku adalah laki-laki jahat. Oh tidak, aku tidak ingin itu terjadi. Damar hanya selalu baik di mata orang lain. Oke. Oh ya mas, aku bawain kamu makanan biar kita bisa makan berdua, ujar Nadia. Kita berdua sekarang sudah berada di ruangan. Aku pun lagi-lagi tersenyum. Kebetulan sekali belum makan. Nadia memang paling pengertian deh. Dan dia langsung duduk di pangkuan ini. Dia memang terlihat sedikit agresif dibandingkan Intan. Bahkan tidak jarang dia yang selalu memulai terlebih dahulu. Namun aku tidak mau membandingkan mereka. Dua-duanya begitu spesial. Dan aku sangat mencintai mereka berdua. Nadia mulai menyuapi aku makanan masakan Nadia. Ya memang tidak seenak masakan Intan, tapi aku selalu menghargainya. Apalagi dia sudah susah payah membuatnya. Dia sudah belajar jadi istri yang baik. Aku itu lebih perhatian dengan kamu mas dibandingkan istri kamu Intan itu. Buktinya kamu sangat lahap makan masakan aku. Aku hanya mendengarkan apa yang dikatakan Nadia. Untuk saat ini memang Nadia yang perhatian karena Intan masih marah. Iya sayang, kuusap lembut pipinya itu. Makanya kamu lebih sering sama aku aja mas, biar kita bisa berduaan terus menerus. Aku pun lagi-lagi tersenyum. Inilah nikmatnya punya istri dua. Kalau yang satu marah, yang satu masih ada. Kamu hari ini pulang ke rumah ya mas? Kamu sama aku, biar kita bisa berduaan. Aku janji deh, kalau kamu sama aku tidak akan menyesal dan dijamin akan puas. Nadia menghidupkan matanya seraya bergelayut manja di lengan ini. Mendengar yang dikatakan Nadia, bibir ini pun langsung mengukir senyum. Tidak bisa dipungkiri kalau rasa bahagia saat bersama Nadia. Pelayanannya juga sangat memuaskan, bahkan sampai membuat ketagihan. Namun aku juga ingat dengan Intan. Dia juga istri yang baik. Apalagi hubungan kami belum membaik. Tidak tenang untuk meninggalkannya. Maaf ya sayang, maaf tidak bisa ini masnya. Mas hari ini sama Intan dulu ya. Nadia langsung mengerucutkan bibirnya. Mukanya ditekuk. Dia sepertinya kesal dengan jawabanku. Intan lagi. Katanya kamu mau cepat punya anak, tapi malah dengan Intan terus. Kalau seperti ini kapan kita punya anaknya? Ya sebenarnya aku paham apa yang dirasakan Nadia. Kita itu pengantin baru, pasti ingin nempel terus, menikmati indahnya pernikahan. Tapi harus bagaimana lagi? Aku juga harus ingat dengan Intan. Kurahi tangan Nadia, setelah itu membelai lembut pipinya. Dengarkan mas dulu sayang. Kamu kan tahu kalau Intan juga istrinya mas. Kita juga sudah sepakat kalau seminggu di sama kamu, seminggu lagi dengan Intan. Mas harus adil dengan kalian berdua.
Tapi Mas, kamu ingin segera punya anak. Jadi seharusnya Intan mengerti, jangan egois seperti itu. Benar apa yang dikatakan Nadia sih. Kalau aku ingin secepatnya punya anak, namun tidak tega dengan Intan, nanti dia akan semakin marah. Apalagi nanti dia mengira aku tidak adil. Akan semakin susah dapat maaf dari dia, dan semakin runyam masalahnya. Enggak bisa begitu sayang. Kamu harus mengerti sekarang adalah giliran Intan. Kamu sabar ya. Nanti kita jalan-jalan deh, terus menginap di hotel lagi, biar cepat punya anak. Ku kecup pipinya agar berhenti marah. Nadia pun langsung tersenyum. Janji ya Mas? Iya sayang. Ya sudah, sekarang kamu temani aku makan siang dulu. Setelah itu kamu boleh ke rumah Intan. Tapi harus ingat, nanti kita harus jalan-jalan. Awas saja kalau lupa, aku akan ngambek. Iya ya sayangku. Ya turuti saja dulu apa yang Nadia mau. Daripada urusannya makin runyam, cukup Intan saja yang marah. Jangan Nadia juga lah. Terima kasih ya sayang. Kini giliran Nadia yang mengecup pipi ini. Rasanya sangat bahagia. Nadia selalu saja membuat hati ini berbunga-bunga. Rasanya memilih dia sebagai istri kedua adalah sesuatu yang sangat tepat. Kita berdua pun langsung berangkat menuju restoran. Nadia terus saja menggandeng tangan ini. Beruntung di sini tidak ada orang yang kenal kami. Kalau ada bisa bahaya. Nama baik ini yang jadi taruhannya. Kamu mau makan apa Mas? Tanya Nadia sekarang kita sudah berada di restoran. Selama ini dengan kamu aja. Apa yang kamu suka? Mas juga pasti suka. Yakin Mas? Iya sayang. Nadia pun mulai memesan makanan. Tidak berselang lama makanan itu datang. Selama makan Nadia juga membahas setelah ini akan jalan-jalan kemana. Aku sebagai seorang suami hanya bisa menurut apa yang dikatakan Nadia. Asalkan dia bahagia dan kita bisa secepatnya punya anak. Aku sudah merindukan suara tangis anak kecil yang selama ini tidak bisa didapatkan dari Intan. Namun saat makan tiba-tiba saja teringat Intan. Kebetulan di sini ada menu makanan kesukaannya, membuat aku ingin membawakan untuk dia. Mungkin kalau membawakan Intan makanan dan mengatakan kalau makanan ini dari Nadia, bisa saja Intan akan berubah pikiran. Dia menyetujui pernikahan aku dengan Nadia. Setelah itu kita akan kembali baik lagi. Intan juga akan berhenti marah dan mau bicara lagi. Ya walau bagaimanapun aku juga merindukan dia loh. Aku pun kembali memesan makanan. Kali ini makanan kesukaannya Intan. Tidak sabar untuk melihat ekspresi dia saat melihat makanan ini nanti. Apalagi nanti kalau tahu ini semua dari Nadia. Intan pasti akan punya pikiran kalau Nadia itu orang baik. Pokoknya aku harus bisalah menyatukan kedua istri agar akur. Kamu pesan makanan untuk apa lagi Mas? Nadia terlihat kebingungan. Buat Intan, Mas pesanin makanan kesukaannya. Intan lagi? Kamu sekarang lagi sama aku Mas? Masa Intan terus yang kamu ingat? Sebenarnya kamu anggap aku apa sih? Aku malah tersenyum. Lagi-lagi Nadia mengerucutkan bibirnya. Jadi gemas dengan dia. Sudah, Mas lakukan ini untuk kebahagiaan kita juga. Mas ingin Intan menerima kamu. Jadi nanti Mas bilang aja makanan ini dari kamu. Oh gitu Mas. Iya sayang, makanya jangan marah-marah dulu. Ya sudah deh, aku setuju. Kalau Nadia sudah setuju, rasanya bahagia. Terima kasih ya. Kamu memang selalu pengertian. Iya Mas, aku akan selalu berusaha mengalah demi istri kamu Intan, agar dia juga tidak mengganggu pernikahan kita. Sekarang tinggal Intan. Ya semoga saja setelah ini dia berhenti untuk marah. Kalau akur itu enak, aku bisa mendapatkan kedua-keduanya. Sesampainya di rumah, lagi-lagi hanya sepi. Tidak ada Intan yang menyambut seperti biasanya. Mendadak benar-benar merindukan sikapnya Intan yang dulu, yang sangat hangat dan juga begitu manis. Dulu saat aku pulang kerja, dia selalu menyambutku dengan senyuman. Dia selalu mencium tangan ini, dan benar-benar jadi istri yang berbakti. Setelah itu Intan juga langsung membuatkanku minuman. Bahkan sering menyiapkan air panas untuk aku mandi. Aku benar-benar merindukan momen itu. Rindu Intan yang dulu, bukan yang hanya diam seperti ini. Kapan semua itu akan kembali lagi ya? Kalau boleh jujur, aku tidak sanggup jika Intan terus saja diam. Cinta ini masih besar untuknya. Seharusnya dia tahu itu. Iya, aku tahu aku salah. Kalau aku salah aku tahu. Karena sudah menikah dengan Nadia.
Namun tidak bisakah dia mengerti sedikit saja? Aku juga menginginkan hadirnya seorang anak dalam hidup ini. Selama ini Intan tidak bisa memberikannya. Tidak salah kalau aku meminta ke wanita lain. Sudahlah, tidak baik seperti ini terus. Aku harus benar-benar bersabar untuk menghadapi Intan. Dia masih marah, aku harus mengerti itu. Lebih baik masuk ke rumah dan menghampiri Intan. Dia pasti bahagia kalau melihat makanan yang dibawa ini. Apalagi kalau tahu makanan ini dari Nadia. Intan pasti bisa menerima Nadia sebagai adik madunya. Sayang, panggilku. Sepertinya Intan di kamar. Lebih baik aku langsung menghampirinya sajalah. Kaki ini pun langsung melangkahkan ke kamar dengan semangat sambil membawakan makanan yang dibeli tadi. Benar saja, ternyata Intan ada di kamar. Dia terlihat sedang beres-beres dan masih tidak menyadari kehadiranku di sini. Sayang, sapaku. Dia menoleh sebentar, tapi setelah itu langsung memalingkan wajahnya. Intan kembali dengan kegiatannya tanpa memperdulikan keberadaanku di sini. Sayang, sapaku lagi. Mulai menghampiri Intan dan langsung memeluknya. Coba, lihat, Mas bawa apa? Namun lagi-lagi masih tidak ada respon. Sabar. Setelah itu Intan pasti akan luluh. Mas bawa makanan kesukaan kamu, sayang. Kamu tahu nggak? Kalau makanan ini Nadia yang beli. Dia itu sangat peduli sama kamu. Intan membalikkan tubuhnya. Kita sekarang berhadapan. Intan tersenyum. Aku pun sangat bahagia. Rencana ini berhasil. Akhirnya Intan luluh juga. Kamu yakin makanan ini tidak dikasih racun? Mungkin saja istri kedua kamu itu ingin aku pergi untuk selamanya, biar dia jadi istri pertama kamu. Setelah bicara seperti itu, Intan malah pergi. Aku menggeleng. Loh, bisa-bisanya Intan bicara seperti itu ya? Padahal makanan ini aku yang beli. Masalah Nadia yang memberikan itu hanya alibi biasa aja agar Intan bisa menerima Nadia. Ingin rasanya marah saat Intan bicara seperti itu. Sudah capek membawakan makanan, dia malah seperti ini. Benar-benar tidak menghargai. Aku pun mengejar Intan. Aku tahu dia marah, tapi tidak baik berprasangka seperti itu. Makanan ini sama sekali tidak ada racunnya. Dan dia juga tidak mungkin melakukan hal sejahat itu. Dia itu perempuan baik-baik yang sangat tulus. Mas gak suka kamu seperti itu dan asal menuduh saja. Nah, dia itu sudah baik membelikan kamu makanan. Seharusnya kamu menghargai itu, bukan malah menuduh dia. Dia itu wanita baik-baik, tidak seperti yang kamu pikirkan. Intan hanya menatap tajam ke arahku. Oke Tan, masalah karena sudah menikah lagi. Tapi semua ini sudah terjadi. Kamu harus bisa menerima semuanya. Nah, dia sudah jadi istrinya Mas, adik madu kamu. Mas minta maaf sayang, tapi Mas mohon sedikit saja kamu menerima Nadia. Dia juga yang akan membantu kita untuk memiliki seorang anak. Selama ini itu yang kita inginkan sebentar lagi akan terwujud. Aku benar-benar frustasi kapan Intan bisa menerima Nadia. Kapan kedua istriku akur? Tatapan Intan semakin tajam. Iya, semuanya sudah terjadi. Kamu sudah menikah dengan wanita lain dan aku disuruh untuk menerima semuanya. Iya, aku menerima semuanya. Makanya aku diam. Apa belum cukup yang aku lakukan ini? Kamu mau aku melakukan apa? Menyambut istri kedua kamu dengan bahagia? Sekarang aku tanya kamu, Mas. Apa kamu punya hati? Tubuh ini menegang dan langsung terdiam mendengar yang Intan katakan. Intan pun pergi meninggalkan aku yang masih diam mematung. Namun sebelum Intan pergi, terlihat dia menyapu matanya. Waduh, apakah dia menangis ya? Intan benar-benar tersakiti dengan semua ini. Apa aku yang jahat selama ini? Oke, kita beralih ke sudut pandang Intan. Mas mau izin untuk menikah lagi. Mas ingin punya anak. Mas ingin punya keturunan. Sudah terlalu lama menunggu. Mas harap kamu bisa mengerti. Izinkan Mas untuk menikah dengan perempuan lain dan menjadikan istri kedua. Kata-kata itu selalu terngiang-ngiang di telinga ini. Sulit untuk dilupakan. Membuat rasa sesak di dada kian bertambah. Kata-kata yang benar-benar menghancurkan. Membuat hati ini hancur tak bersisa. Walaupun sudah berminggu-minggu lalu kata-kata itu didengar,
namun sampai sekarang masih melekat, masih menyiksa, membuat luka ini semakin dalam. Hari itu, hari di mana Mas Damar meminta izin untuk menikah lagi. Hari di mana hati ini hancur berkeping-keping. Runtuhnya pertahanan diri ini. Kecewa, hancur, sakit hati, semuanya menjadi satu, hingga tidak tahu bagaimana cara untuk mengobatinya. Rasanya di dunia ini tidak ada perempuan yang ingin diduakan. Tidak ada yang akan rela jika harus berbagi suami. Tidak akan ada yang rela jika harus berbagi cinta dan kasih sayang. Karena itu sungguh menyakitkan. Tidak akan pernah sanggup untuk menjalankannya. Aku pun seperti itu. Sama seperti perempuan lain yang tidak ingin dipoligami. Hati ini rasanya sakit saat tahu cintanya diduakan. Mas Damar tidak lagi setia. Ada perempuan lain yang sekarang ada di hatinya. Ya, dalam agama memang diperbolehkan untuk berpoligami. Namun aku yang tidak akan sanggup. Aku bukan perempuan yang kuat, yang ikhlas jika cintanya dibagi. Apalagi alasannya karena ingin memiliki keturunan. Sungguh, rasa sakit ini semakin bertambah. Ingin rasanya menyerah dengan semua ini. Kenapa kamu tega, Mas? Bahkan kamu menjalin hubungan dengan perempuan itu secara diam-diam. Kamu sudah berkhianat di belakang aku. Sekarang kamu malah menikahi dia, menambah rasa sakit di hati ini. Sudah terlalu banyak air mata yang jatuh setelah mengetahui Mas Damar menikah lagi. Di sana dia dan istri barunya tengah menikmati indahnya bulan madu. Sedangkan di sini aku merasakan nestapa. Berurai air mata meratapi nasib yang tidak berpihak. Menangisi Mas Damar yang tengah bahagia dengan istri barunya. Dulu kamu yang meyakinkan aku, Mas, kalau kamu akan setia, akan selalu mencintai aku. Di hati kamu hanya ada aku, dan tidak akan ada perempuan lain. Lagi-lagi air mata ini mengalir deras, mengingat semua janji yang dulu pernah Mas Damar ucapkan. Kamu pembohong, Mas. Semua janjimu itu palsu. Aku sudah tidak percaya lagi. Air mata ini semakin pecah. Aku menangis sejadi-jadinya. Rasanya begitu sesak, seperti tertusuk ribuan duri di hati ini. Kemana janji yang dulu, Mas? Katanya hanya ada aku, tapi sekarang malah ada perempuan lain, bahkan dengan teganya. Kamu mengirimkan foto bulan madu kalian, meminta aku untuk menerima perempuan itu, ikut bahagia dengan pernikahan kalian. Apakah kamu punya hati, Mas? Kamu anggap apa aku ini? Apakah kamu pikir aku tidak tersakiti dengan semua itu? Kamu bukan Mas Damar yang aku kenal lagi. Kenyataan berkali-kali menamparku. Kalau kamu bukan milikku lagi, Mas. Kamu berubah. Kamu bukan yang dulu lagi. Aku kecewa dengan kamu, Mas. Dulu kamu yang berjanji tidak akan membiarkan air mata ini jatuh. Namun sekarang kamu sendiri yang membuat air mata ini jatuh. Kamu yang membuat aku terluka, jatuh dalam kesedihan yang mendalam. Mungkin sekarang kamu bertanya-tanya kenapa aku lebih banyak diam. Buat apa aku bicara kalau apa yang aku bicarakan pun tidak kamu dengar? Saat kamu meminta izin untuk menikah lagi, di sana jelas-jelas aku menolak. Bahkan memohon dengan kamu agar kamu tidak menikah lagi. Namun apa yang didapat? Kamu tetap menikah lagi, tidak memperdulikan bagaimana perasaanku. Lantas sekarang buat apa aku bicara? Lebih baik diam, agar kamu juga tahu betapa hati ini terluka. Aku diam karena aku sudah lelah dengan semuanya, Mas. Maaf, Non, itu makanan yang dibawa Den Damar apa tidak mau dimakan? Aku menoleh saat suara Bimina terdengar. Segera aku suka air mata ini, tidak enak kalau Bimina melihat menangis seperti ini. Tidak, Bi, untuk Bibi saja. Saya tidak mau memakan itu. Lagian saya juga masih kenyang, Bi. Makanannya itu dari Nadia, istri madunya Mas Damar. Dia adalah sekretarisnya Mas Damar, dan bodohnya dulu aku mengira dia orang yang baik.
Namun kenyataannya dia malah menusuk dari belakang. Baik non, tadi Den Damar pergi, wajahnya terlihat sangat kusut. Apakah kalian bertengkar? Biarlah Mas Damar pergi, aku sudah tidak peduli. Tadi setelah dia meminta aku untuk menerima istri keduanya, aku langsung pergi, tidak memperdulikan dia lagi. Enak saja dia meminta seperti itu, memangnya aku apa? Sampai sekarang saja aku tidak ikhlas dengan pernikahan mereka. Sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menerima semua itu. Ya, begitulah Bibi tahu sendiri apa yang sedang saya hadapi. Bimina memang aku anggap seperti ibu kandungku sendiri. Bahkan aku sering berbagi cerita dengan dia. Bibi paham non. Bibi juga tahu apa yang Non Intan rasakan. Bibi bisa merasakannya, dan itu memang menyakitkan. Tapi Bibi percaya Non Intan sanggup untuk menjalani semua ini. Apa saya menyerah saja ya, Bi? Jujur saja aku tidak tahan dengan semua ini. Bimina tersenyum dan mengusap lembut bahuku. Keputusan ada di tangan Non Intan. Non Intan yang menjalani semua ini. Apa yang menurut Non Intan bahagia, maka lakukanlah. Bibi akan selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk Non Intan. Aku juga tersenyum. Kenapa banyak yang bertanya kenapa sampai sekarang aku masih bertahan? Aku mempunyai alasan yang hanya aku sendiri yang tahu. Ada satu alasan yang Mas Damar pun tidak tahu. Ini semua masih aku simpan rapat-rapat. Entahlah sampai kapan semuanya ini. Terima kasih ya, Bi. Kalau gitu saya ke kamar dulu, mau istirahat. Akhir-akhir ini memang aku sering lelah. Bukan hanya lelah badan, tapi lelah hati. Iya, Non. Sesampainya di kamar tidak sengaja melihat foto pernikahan kami. Aku tersenyum kecut. Itu semua hanya tinggal kenangan. Kebahagiaan yang dulu kini sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah berubah. Dan Mas Damar yang menghancurkan semuanya. Dulu aku mengira rumah tangga kami itu sempurna, hampir tidak ada celah. Namun nyatanya tidak. Semuanya bahkan begitu buruk. Sampai orang ketiga yang masuk di rumah tangga kami. 5 tahun pernikahan hampir tidak ada celah. Kita benar-benar hidup bahagia, walaupun masih belum ada anak di antara kami. Mas Damar pun awalnya tidak mempermasalahkan itu. Tapi entahlah, apa yang membuat dia berubah pikiran. Mungkin karena rayuan perempuan itu yang membuat Mas Damar jadi lupa segalanya. Aku melangkah mendekat ke arah meja dan mengambil sesuatu di sana. Setelah itu duduk di atas tempat tidur seraya tersenyum melihat benda yang diambil. Sebuah gambar dan sebuah surat pemeriksaan dari sesuatu yang memang sangat diinginkan. Aku mengelus perut yang masih rata ini. Lagi-lagi dengan mencoba dengan tersenyum. Andai kamu bisa bersabar sedikit saja, Mas, kita pasti akan bahagia. Karena apa yang selama ini kita inginkan akan terwujud. Belum sempat aku memberitahu semuanya, memberikan kabar bahagia ini, aku malah dapat kabar kalau kamu menikah lagi. Aku sakit, Mas. Apakah kamu sama sekali tidak tahu dengan yang aku rasakan? Oke, kita flashback sudut pandang atau POV dari Intan. Beberapa hari ini memang ada yang terasa aneh dengan tubuh ini. Sering merasakan lelah dan juga sering pusing serta merasakan mual. Kebetulan siklus bulanan mulai tidak teratur dan aku sudah telat datang bulan selama 2 minggu. Awalnya biasa-biasa saja. Tapi lama-kelamaan muncul rasa penasaran. Entahlah, tiba-tiba punya keyakinan kalau sekarang aku tengah hamil. Apa yang dirasakan ini jelas seperti tanda-tanda orang hamil. Semakin hari semakin penasaran dan berharap apa yang diduga ini menjadi kenyataan. Karena kalau benar pasti akan sangat bahagia. Apalagi kehamilan ini sudah ditunggu selama 5 tahun lamanya. Awalnya memang sempat ragu dan takut kalau kecewa. Apalagi aku yang terlalu berharap. Takut hasilnya tidak seperti yang diinginkan.
Namun beberapa kali kembali meyakinkan diri kalau tidak ada salahnya mencoba. Siapa tahu saja benar-benar hamil. Mas Damar juga pasti bahagia mendengar kabar ini. Keesokan harinya aku berangkat ke rumah sakit tanpa ditemani Mas Damar, karena aku tidak mau memberitahunya terlebih dahulu. Takutnya dia nanti malah kecewa. Apalagi dia juga sangat berharap untuk memiliki anak. Jadi nanti kalau benar-benar hasilnya dinyatakan positif, aku akan memberikan surprise kepada Mas Damar. Kebetulan juga beberapa hari lagi adalah hari ulang tahun pernikahan kami. Kalau benar aku hamil, ini adalah kado terindah untuk kita berdua. Sekarang aku sudah berada di rumah sakit. Dokter pun tengah memeriksa. Tidak berselang lama, dokter sudah selesai memeriksa. Aku mengikuti dokter untuk kembali ke mejanya. Bagaimana dok? Apakah saya benar-benar hamil? Jujur saja aku sudah penasaran dengan hasil pemeriksaannya. Dokter itu pun tersenyum. Selamat bu, Anda hamil di usia kandungannya sudah 6 minggu. Dokter itu pun mengulurkan tangannya yang kusambut dengan bahagia. Air mata ini bahkan tidak terasa jatuh. Ini tangis bahagia, karena apa selama ini yang diharapkan akan segera terwujud. Aku hamil, penantian selama 5 tahun akhirnya berubah manis. Terima kasih dok. Iya bu, sama-sama. Aku pun bangkit dari duduk, karena rasanya tidak sabar untuk memberitahu Mas Damar. Namun aku harus menahannya. Tunggu beberapa hari lagi karena kabar bahagia ini akan diberitahu tepat di ulang tahun pernikahan kami. Kamu pasti bahagia mas, aku sekarang hamil anak kita. Beberapa hari kemudian aku sudah mempersiapkan semuanya, termasuk kejutan yang akan diberikan ke Mas Damar tentang kabar kehamilan ini. Sekarang tinggal menunggu Mas Damar datang. Rasanya tidak sabar juga untuk melihat bagaimana ekspresinya. Dia pasti sangat bahagia sama seperti yang aku rasakan sekarang. Tidak berselang lama akhirnya Mas Damar. Seperti biasa, aku selalu menyambutnya dengan manis. Mas Damar juga tersenyum. Dia benar-benar suami yang baik dan juga begitu tulus yang mencintai aku apa adanya. Selamat ulang tahun pernikahan yang kelima mas. Aku begitu antusias, sedangkan Mas Damar hanya tersenyum. Aku mau kasih tahu sesuatu ke kamu mas. Inilah saatnya Mas Damar harus tahu kalau aku tengah hamil. Sebelum kamu bicara, mas ada yang ingin dibicarakan sama kamu Tan. Kening ini langsung berkerut. Mau bicara apa mas? Kamu saja yang duluan. Aku akan mendengarkan. Mas Damar menatap aku lekat dan menggenggam erat tangan ini. Aneh. Perasaanku tiba-tiba saja jadi tidak enak. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi saja. Silakan bicara mas. Aku akan mendengarkan. Mas Damar menghela nafasnya. Mas izin untuk menikah lagi. Aku langsung terdiam setelah mendengar itu. Apa maksudnya semua ini? Mas Damar ingin menikah dan dia telah mengkhianati cinta ini. Aku tidak mau dipoligami mas. Jelas saja aku menolak. Tidak ada wanita yang mau kalau cintanya dibagi. Tidak ada yang rela kalau harus berbagi suami. Kamu jangan egois Tan. Mas ingin punya anak. Kamu sampai sekarang tidak bisa memberikan mas anak. Mas butuh keturunan Tan. Kamu harus mengerti itu. Tapi aku sekarang tengah. Cukup Tan. Belum sempat aku memberitahu semuanya, Mas Damar sudah berbicara seperti itu. Kenapa dia sama sekali tidak mau mendengarkan apa yang aku ucapkan? Mas, kamu tega sama aku? Maaf Tan. Mas itu cinta sama kamu, tapi kamu juga harus mengerti apa yang Mas inginkan. Mas sudah melamar perempuan itu. Besok kita akan menikah. Kamu harus setuju, karena ini demi kebaikan kita semua. Setelah bicara seperti itu, Mas Damar malah pergi. Dia sama sekali tidak membiarkan aku bicara, apalagi untuk memberitahu tentang kehamilan ini. Oke, kita ke masa sekarang. Flashback off. Kalau teringat itu semua, rasanya dada ini kembali merasakan sesak. Mas Damar tega. Dia malah menikah lagi saat aku tengah hamil. Yang paling membuat aku kecewa, dia sama sekali tidak memberikan aku waktu untuk menjelaskan semua. Ya,
Aku kira ini adalah kabar bahagia untuk kami, namun kenyataannya malah salah. Kabar yang lain malah lebih mengejutkan. Kabar Mas Damar ingin menikah lagi. Ini semua sungguh menyakitkan. Sebenarnya aku pun tidak tahan dengan semua ini. Namun anak yang dalam kandungan ini adalah salah satu yang membuat aku bertahan. Aku tidak mau anak ini tumbuh dengan orang tua yang tidak lengkap. Iya, walaupun Mas Damar tidak tahu kalau sekarang aku tengah hamil. Karena setelah kejadian itu, aku memilih bungkam. Tidak mau bicara apa-apa lagi. Apalagi dengan Mas Damar. Kehamilan ini pun sama sekali tidak aku kasih tahu. Karena jujur saja aku trauma dengan semuanya. Saat ingin memberitahu dia untuk pertama kalinya, tapi malah dapat kabar dia akan menikah lagi. Apalagi saat itu dia sama sekali tidak mau mendengarkan aku. Jadi untuk memberitahunya lagi rasanya takut. Kalau kejadian yang pertama terulang lagi, membuat rasa sakit semakin dalam. Takut untuk kecewa kesekian kalinya. Bukan hanya anak yang jadi alasan untuk tetap bertahan dengan Mas Damar, namun juga karena orang tua. Aku tidak mau melihat mereka bersedih karena anaknya diperlakukan seperti ini. Dulu sebenarnya kedua papa dan mama tidak merestui hubungan dengan Mas Damar. Entahlah kenapa mereka tidak setuju saat itu. Mungkin saja sudah punya firasat kalau Mas Damar bukan orang baik. Namun karena saat itu Mas Damar dengan gigih meyakinkan papa dan mama, membuat kedua mereka jadi luluh. Dia bahkan berjanji akan selalu membuat aku bahagia. Namun ternyata membuatku terluka. Dia yang membuat air mata ini mengalir hingga merasakan sakit yang begitu dalam. Kalau saja tidak ada alasan itu semua, pasti sudah aku tinggalkan dia. Berpisah dengan Mas Damar. Aku sama sekali tidak takut. Apalagi takut miskin. Sama sekali tidak pernah khawatir dengan hal itu. Karena sebagian aset yang dia punya, itu sebagian atas nama aku. Itu juga atas persetujuan dari Mas Damar. Karena dia dulu laki-laki yang sangat baik. Sebelum berubah jadi pengkhianat yang sangat aku benci. Kata Mas Damar dulu tidak peduli atas nama siapa atau kita akan bersama selamanya. Jadi atas nama siapapun tidak masalah. Dan itu semua sebenarnya sangat menguntungkan untuk aku. Karena sebagian aset atas nama aku adalah aset yang terbesar yang kita punya. Seperti restoran, beberapa toko dan butik. Namun, seberapa banyak harta pun tetap saja tidak bisa menyembuhkan rasa sakit ini. Aku sebenarnya tidak butuh harta. Aku hanya ingin Mas Damar setia, tapi dia tidak bisa melakukan itu. Ya, walaupun tidak menginginkan harta, aku juga tidak akan tinggal diam. Nah, dia mau dengan Mas Damar itu karena dia kaya. Nah, dia tidak tahu saja kalau sebagian atas nama aku. Kalau atas nama Mas Damar, itu adalah aset yang kecil. Seperti perusahaan bisnis properti yang tengah dia jalankan sekarang. Itu baru berjalan 2 tahun. Masih dalam tahap berkembang. Tidak sebanyak restoran dan butik penghasilannya. Aku tidak akan membiarkan Nadia menikmati semuanya. Lihat saja nanti. Kalau batas kesabaran ini telah habis, aku akan ambil semuanya. Agar dia tahu bagaimana rasanya. Rasa sakit hati yang aku rasakan. Suatu saat dia juga akan rasakan. Bahkan lebih menyakitkan. Deru mesin mobil terdengar menyadarkan dari lamunan ini. Mas Damar sepertinya telah pulang. Entahlah habis dari mana dia. Aku tidak mau tahu. Bahkan sudah tidak peduli. Semua rasa yang kupunya sudah mati semenjak dia menikah lagi. Tidak berselang lama Mas Damar masuk ke kamar ini. Dia malah tersenyum dan langsung mencium pipi ini. Aku sebenarnya jijik mendapatkan perlakuan seperti itu. Apalagi kalau membayangkan dia juga memperlakukan Nadia seperti itu. Rasanya aku benar-benar tidak ingin melihat wajahnya lagi. Kita jalan-jalan yuk sayang. Mas janji dengan kamu akan mengabulkan apapun yang kamu mau. Asalkan jangan diamkan Mas lagi ya. Memangnya dia pikir rasa sakit di hati ini akan sembuh jika diajak jalan-jalan? Aku punya perasaan Mas. Tidak bisa kamu buat semena-mena atau kamu anggap aku barang. Aku tidak mau. Aku tidak akan goyah. Aku akan tetap seperti ini sampai Mas Damar sadar akan kesalahannya.
Terdengar Mas Damar mengembuskan nafas kasar. Mas sudah berusaha baik dengan kamu sayang. Mas mau aja kamu jalan-jalan karena Mas mau membuktikan kalau Mas itu masih cinta kamu. Perasaan Mas sama kamu sama sekali tidak berkurang. Ayolah sayang, jangan seperti ini ya. Kita perbaiki semuanya. Mas itu rindu kamu, rindu dengan kamu. Mas Damar menggenggam erat tanganku, tapi dengan cepat kulepaskan. Kalau dia masih cinta dengan aku dan perasaannya sama sekali tidak berkurang, kenapa dia harus menikah lagi dengan alasan ingin punya anak? Padahal saat ini aku tengah hamil. Memang dianya aja yang nafsuan, tidak bisa lihat perempuan sedikit langsung goyah. Lagian aku juga bingung dengan Mas Damar. Dia sama sekali tidak merasa bersalah. Dia benar-benar egois, tidak pernah memikirkan apa yang aku rasakan. Seakan-akan dia menikah lagi adalah suatu kebahagiaan dan hal patut dibanggakan. Lebih parahnya lagi, dia meminta aku untuk bahagia dengan pernikahan mereka. Lagi-lagi aku bertanya, apakah dia punya hati? Aku tidak memperdulikan Mas Damar. Aku hendak melangkahkan kaki keluar kamar, tapi dengan cepat Mas Damar menahannya. Tunggu sayang. Mas Damar kembali memegang erat tangan ini, tapi lagi-lagi aku lepaskan. Kamu kenapa sih sebenarnya? Mas kan sudah minta maaf dan ingin memperbaiki semuanya. Mas sedih kalau kamu diam saja seperti ini. Mas itu rindu dengan kamu. Apa yang harus Mas lakukan agar kamu mau bicara lagi dengan Mas? Kali ini aku menatap Mas Damar. Aku ingin kamu ceraikan Nadia, Mas. Aku hanya minta itu. Apakah kamu bisa mengabulkannya? Oke. Kita beralih ke sudut pandang Damar lagi. Siap-siapkan emosi Anda. Aku ingin kamu ceraikan Nadia, Mas. Aku hanya minta itu. Apakah kamu bisa mengabulkannya? Mendengar apa yang diminta Intan, tentu saja aku langsung menggeleng. Tidak mungkin untuk menceraikan Nadia, karena aku juga mencintai perempuan itu. Apalagi dia yang akan memberikan keturunan, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh Intan selama pernikahan kami. Tidak mungkin juga menceritakan Nadia di saat sudah dapat manisnya dari dia. Permintaan Intan sungguh itu sulit. Jelas saja tidak mungkin untuk mengabulkan itu semua. Kenapa dia, Mas? Apa kamu tidak bisa untuk mengabulkannya? Intan kembali bertanya. Dan aku pun langsung menggeleng. Aku sudah tahu jawabannya, Mas. Jadi tidak perlu kamu bertanya apa yang aku inginkan. Kamu juga tidak mungkin mengabulkannya. Intan lagi-lagi marah. Dia hendak pergi, tapi dengan cepat aku menanya. Mas minta maaf, tapi kalau untuk mengabulkan itu semua Mas tidak bisa. Nah dia juga istrinya Mas. Pernikahan bukan untuk main-main. Intan mengangguk. Iya aku tahu itu. Makanya aku diam. Silakan kamu sama dia. Aku juga sudah tidak peduli lagi. Intan menatap aku dengan sorot tajam. Dan itu jelas saja membuat hati ini merasa sakit. Ini untuk pertama kalinya Intan seperti ini. Dan apa yang dibilang tadi? Dia sudah tidak peduli. Tidak. Sampai kapanpun aku tidak akan melepaskan Intan. Cinta ini masih ada untuk dia. Ayolah, jangan seperti ini sayang. Kamu harus mengerti bagaimana rasanya di posisi Mas. Mas itu ingin punya anak, dan Nadia yang bisa memberikannya. Kamu jangan ego seperti ini. Kamu harus mengerti apa yang Mas rasakan. Terlihat air mata Intan jatuh. Dan lagi-lagi dia menatap dengan sorot mata tajam. Iya aku tahu. Aku tidak bisa memberikan kamu anak. Silakan kamu sama Nadia. Semoga dia bisa memberikan anak yang banyak untuk kamu. Setelah bicara seperti itu, Intan malah pergi. Aku menghembuskan nafas kasar. Lagi-lagi Intan marah dan masih tidak bisa menerima Nadia. Padahal aku sudah bersikap baik dengan dia, berusaha menunjukkan kalau cinta ini masih besar untuk dia. Tidak mau masalah ini semakin besar, aku pun langsung menghampiri Intan yang sepertinya tengah berada di halaman belakang rumah. Setelah itu pokoknya masalah harus selesai. Aku ingin Intan bisa menerima Nadia. Ternyata kamu di sini, sayang. Aku langsung memeluknya dari belakang. Tapi Intan hanya diam membuat pelukan ini langsung terlepas. Jangan seperti inilah sayang. Mas sudah janji dengan kamu akan selalu perhatian dengan kamu. Makanya hari ini
Mas berniat ajak kamu jalan-jalan. Sekalian kita shopping agar kamu senang. Aku tidak akan menyerah. Aku akan membuat Intan kembali luluh. Biasanya dia selalu senang saat diajak jalan-jalan, apalagi kalau shopping. Semoga setelah ini Intan kembali baik lagi. Aku tidak mau, Mas. Lagi-lagi dia malah menolak. Kenapa sayang? Mas itu rindu jalan-jalan dengan kamu loh. Apa kamu tidak rindu dengan Mas? Beberapa hari Mas di sini, tapi kamu malah seperti ini. Aku kembali memeluk Intan, tapi lagi-lagi dia hanya diam saja. Kali ini aku tidak peduli lah. Walaupun Intan diam, aku tetap memeluknya dengan erat. Ya jujur saja sih, rindu ini teramat besar untuk Intan. Ternyata rasanya sungguh sangat menyakitkan saat Intan diam seperti ini. Aku merindukan dia yang bersikap seperti dulu. Dia yang begitu perhatian dan sikap hangatnya yang selalu membuatku nyaman. Mas mohon kembalilah seperti dulu sayang. Jangan seperti ini. Mas tidak bisa kamu seperti ini terus. Iya Mas akui kalau Mas salah karena telah menikah lagi dengan Nadia. Tapi semuanya sudah terjadi. Tidak mungkin untuk Mas menceraikan dia. Mas pun janji akan bersikap adil ke kalian. Tidak ada yang akan dibeda-bedakan. Mas akan tetap seperti dulu ke kamu. Ya semoga kali ini Intan akan luluh. Aku tidak meminta apa-apa. Aku hanya ingin Intan bisa menerima Nadia, agar aku bisa tenang, bisa memiliki 2 istri, biar bisa bahagia lagi memiliki 2 bidadari cantik. Namun sepertinya harapan ini gagal lagi. Intan malah melepaskan pelukannya membuat hati ini sedikit kecewa. Intan lagi-lagi diam. Jujur aku muak dengan sikapnya seperti ini. Seperti anak-anak yang membuat aku bingung harus melakukan apa. Jangan seperti inilah sayang. Mas ingin kamu kembali seperti dulu. Menjadi Intan istrinya Mas yang begitu perhatian, selalu bersikap hangat dengan Mas, yang selalu mau melayani Mas dengan setulus hati. Sudahlah, kuutarakan saja apa yang selama ini dirasakan. Aku hanya ingin Intan kembali seperti dulu. Lagi-lagi Intan malah menatapku tajam. Kamu ingin aku seperti dulu Mas, tapi kamu sendiri tidak bisa seperti dulu. Dulu hanya ada aku di hidupnya kamu. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Jadi jangan salahkan aku juga kalau sikapku ke kamu tidak seperti dulu lagi. Astaga. Intan, kamu benar-benar membuat perasaanku tidak karuan. Hari terus berlalu, tapi sikap Intan masih seperti itu. Malahan diamnya semakin menjadi-jadi, membuatnya aku semakin bingung dengan sikapnya. Hari ini juga terakhir bersama dengan Intan, karena besok sudah harus ke rumahnya Nadia lagi. Rasanya ingin sekali sebelum pergi ke rumahnya Nadia, masalah dengan Intan itu selesai. Biar saat bersama Nadia pun bisa tenang, tidak terus-terusan menerus memikirkan masalah dengan Intan. Sayang, sapaku, dia terlihat tengah sibuk dengan laptopnya. Intan pun hanya menoleh sekilas, tapi setelah itu kembali fokus dengan laptopnya. Kamu lagi apa? Aku duduk di sampingnya dan ikut melihat apa yang Intan kerjakan. Ternyata dia lagi melihat penghasilan butik kami yang terbilang cukup sukses. Intan memang yang mengurus semuanya. Aku hanya mengurus usaha properti. Usaha yang lain seperti butik dan restoran itu urusannya Intan. Karena aku percaya dia bisa menghandle semuanya. Dia juga sangat pintar dan sangat jago dalam urusan berbisnis. Untuk hal itu aku memang mengakui kelebihannya. Dia hanya punya satu kekurangan, yaitu tidak bisa memberikan anak. Kalau yang lain, aku memang mengakui dia sempurna sebagai perempuan. Intan hanya fokus pada laptopnya dan sama sekali tidak peduli dengan aku yang ada di sebelahnya. Rasanya didiamkan oleh Intan memang tidak enak. Rasanya juga begitu menyakitkan. Aku mau bicara dengan kamu sayang. Lagi-lagi aku berusaha agar masalah ini selesai. Dia lagi-lagi diam, tapi dia kembali menoleh ke arahku. Aku pun tersenyum. Berarti Intan mau mendengarkan penjelasan ini. Mas minta maaf ke kamu ya. Mas salah karena telah membuat kamu marah. Tapi kamu juga harus tahu, Nadia itu perempuan baik-baik. Mas harap kamu bisa menerima dia.
Mungkin kalau kamu bisa mengenal Nadia lebih dekat, kamu akan tahu bahwa dia seperti apa. Dia tidak seperti yang kamu pikirkan. Semoga Intan paham dan mau menerima Nadia. Tidak ada perempuan baik-baik yang mau menikah dengan suami orang. Intan bangkit dari duduknya meninggalkan aku yang masih diam mencerna ucapannya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.